Selamat sore anak-anak, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan sehingga pada sore hari ini kita bisa membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang akan kita bahas yang pertama, kita akan membahas tentang revolusi hijau. Untuk slide ini kita bahas revolusi hijau dulu ya, kemudian baru perkembangan-perkembangan yang lain, yang dimana Ibu sudah berikan ke kalian untuk bahan ajarnya, dan yang lainnya juga. Jadi kalian nanti juga bisa bekerja mandiri maupun berkolaborasi bersama kelompok. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu modal penting dalam membangun suatu negara. Hal ini telah disadari pemerintah Indonesia setelah proklamasi. Oleh sebab itu, pemerintah dan swasta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok bagi pembangunan sebuah bangsa. Ada beberapa indikator kesungguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah didirikannya lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian baik oleh pemerintah maupun swasta. Jadi kita juga bersyukur Tuhan menganugerahkan iptek ini kepada kita, Tuhan memberikan hikmat kepada para penemu gitu ya, sehingga kita bisa menikmati teknologi saat ini. Nah, oleh karena itu kita harus tetap bersyukur dan kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Dan juga teknologi harus dapat menjadi sarana kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melihat dulu tentang revolusi hijau. Kalian pernah mendengar revolusi hijau? Ya. Jadi di sini ada perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Perubahan drastis tersebut terjadi baik dalam metode maupun produksi pertanian selama periode 1950-an hingga 1980-an. Jadi di sini kita juga bersyukur gitu ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, nah tentu bangsa-bangsa ingin dapat mencukupi kebutuhan pangannya. Karena di situ juga banyak kelahiran gitu ya, dan penduduknya juga semakin meningkat, jadi membutuhkan pangan juga. Nah, revolusi hijau bisa diartikan juga ada metode pertanian yang mengalami perubahan drastis. Tadi sudah Ibu katakan kalau terjadi juga perkembangan teknologi dan pertambahan penduduk yang semakin pesat. Hal ini disertai pula dengan penemuan varietas tanaman unggul seperti gandum, padi, dan jagung atau tanaman serealia gitu ya. Kalau Indonesia belum makan nasi itu seperti belum makan gitu ya. Meskipun ada juga itu ya daerah-daerah lain yang makanan pokoknya itu bukan nasi. Nah, baik. Kalian juga bisa melihat di buku paket ya, dampak positif dan negatifnya. Jadi saya berikan waktu kepada kalian untuk bisa mengisi di Microsoft Form. Jadi sudah saya sediakan di sini. Kalian bisa membacanya juga. Saya berikan waktu untuk SSR gitu ya. Sekitar 10 menit. Oke, dan kalian tuliskan gitu ya dampak positif maupun negatif dari revolusi hijau. Jadi nanti kalian bisa langsung submit di sini. Ini sudah langsung masuk ke Google Form. Jadi saya juga bisa melihat 10 menit kemudian. Nah, revolusi hijau di Indonesia
kita melihat masa awal kemerdekaan ya. Ini tadi telah dirintis tahun 1950-an. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan kemakmuran Kasimo itu ya, I.J. Kasimo 1992 sampai 1956, dan program bimbingan masyarakat yang dimulai 1963 sampai 1965. Nah, ini dianggap masih masa rintisan ya. Nah, ini masa Orde Baru, masanya Soeharto. Di situ bisa kalian lihat kalau terjadi program Pancausaha Tani. Bisa sambil kalian lihat halaman 217, apa itu Pancausaha Tani. Jadi ada teknik pengolahan lahan pertanian. Ya, mungkin dulunya kan masih dicangkul, nah ini sudah pakai mesin, traktor gitu ya. Ada pengaturan irigasi gitu ya, jadi pengairan juga dibuat semakin baik. Adanya pemupukan, ya kalau dulu sih sebenarnya ada pemupukan, tapi masa revolusi hijau ini untuk penggunaan pupuk kimia juga semakin meningkat. Ada juga pemberantasan hama dan juga pemakaian bibit unggul hasil rekayasa tadi ya, penemuan-penemuan baru ya. Dan di sini ada yang istimewa karena pemerintah juga punya program pelita pembangunan 5 tahun dari pelita 1 sampai pelita 6, bisa kalian lihat. Nanti saat kalian membuat timeline bisa juga dimasukkan di situ. Dan bersyukur pula kita mengalami swasembada pangan tahun 1984. Ya, kemudian kita mendapat penghargaan dari FAO di bawah PBB gitu ya. Nah, selanjutnya pada masa reformasi dibentuk gerakan mandiri hortikultura tropika Nusantara. Ya, karena di situ dianggap yang paling menguntungkan dan bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian pada tahun 2000, pemerintah juga mengurangi biaya masuk impor beras, berdampak pada masuknya beras dari, ya ini masih negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur ya, dari Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya banyak impor juga dan berdampak buruk gitu ya pada tingkat kesejahteraan petani. Dan itu masih diusahakan sampai sekarang supaya ya petani kita tidak merugi gitu ya. Dan kalau kita lihat sampai di sini ya masih ada juga gitu ya untuk impor ini gitu ya. Oke. Nah, kalian nanti silahkan kalian isi di LKPD yang sudah saya bagikan juga masing-masing, dan juga nanti silakan bertemu dengan kelompok, kalian membuat timeline gitu ya. Nah, ini silakan kelompok revolusi hijau dibuat semenarik mungkin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati.